kan biar fokus. Ya karena kan humas itu wis eksternal. Iya toh, bener toh. Hubungan masyarakat eksternal. Iya, maksudnya. Kan ada masyarakat gereja. Ya, Iya, ya masyarakat luar gereja dan dalam gereja. Iya, lebih ke situ. Sajane rada aneh sih. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. Yo, what's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Yang kembali lagi bersama saya Kevin WL. Saya Yayat Keramik. Ya dicoba dia. Ya sudah ya, kita hari ini akan nggak ada endorse ya, sepi sekali, nggak ada endorse. Jadi Karena orang-orang usahanya sudah jalan semua. Oh alhamdulillah, betul. UMKM jalan semua. Jalan semua tanpa harus di endorse. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita-berita baik dulu. Yang pertama adalah Hanya satu ya. yaitu tentang ketentuan pastoral nomor 5 Keuskupan Surabaya dalam menghadapi masa pandemik COVID-19. Ini terbit hari ini pas kita syuting ini 29 Mei. Ada 5 ayat. 5 poin. Yang pertama, mempertimbangkan adanya pengumuman Menteri Agama tentang pedoman revitalisasi fungsi rumah ibadah di masa new normal ini. Tapi masih belum ada kejelasan kapan akan dimulai. Iya. Jadi gereja merujuk pada itu ketentuan Menteri Agama. Terus yang kedua, tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan maksimal. Yang Betul. 4 itu ya, standar new normal itu apa aja? 1. Pakai masker. Pakai masker, Cuci tangan. physical distancing, dan yang keempat di rumah adalah- aja. Di rumah aja ya. Betul lah. Yang keempat lupa yang keempat. Itu protokol kesehatan. Ya itu. Yang ketiga, paroki-paroki diharapkan memperhatikan umat yang terdampak secara sosial ekonomi dengan memberikan bantuan sembako melalui lingkungan. Rungokno iku. Ini ngomong ke siapa ini? Ke paroki-paroki. Rungokno iku. Terus yang keempat, Bapak Uskup mengajak berdoa dari rumah masing-masing, dari komunitas-komunitas, agar Tuhan menyertai dan membantu kita sehingga tetap mampu bertahan dan menjadikan ini sebagai peristiwa iman. Betul, ini peristiwa iman. Yang kelima, diperpanjang misa tanpa kehadiran umat, diperpanjang mulai 1 Juni sampai ada keputusan baru. Nah, itu. Kalau biasanya kan ada tanggal berakhirnya. Akhirnya. Nah, ini tidak ada tanggal berakhirnya karena kayaknya kecenderungannya mulai new normal. New normal dulu, lalu belum tahu ya kedepannya bagaimana. Kemarin tuh kayak misalnya di Jawa Barat tuh Ganjar Pranowo itu sudah Jawa Tengah. Ganjar Pranowo itu sudah meninjau masjid-masjid itu sudah diberi garis-garis. ek gitu loh. Jadi Ya. nanti jamaahnya itu dibuat physical distancing gitu. Kayaknya nanti gereja bisa gitu ya. Ya, rasanya harus begitu. Iya, duduknya. Ya, itu ada lagi. Sudah. Nah, itu berita baiknya. Jadi, teman-teman dan seluruh sobat Bambleh OMK Surabaya tetap diikuti di rumah aja. Jangan ini jam mudik kurang sih? Atau udah selesai? Sudah selesai. Ya, tapi waktu ini ditayangkan pasti sudah selesai mudik. Ya, itu. Jadi, jangan membangkang. Harus tetap mengikuti protokol yang sudah ditentukan. Nah, hari ini kita kedatangan seorang OMK yang pekerjaannya unik juga. Gak unik sih. Tapi Kan belum bekerja dia. Oh iya. Oh iya, betul. Bukan bekerja, tapi Makanya kalau briefing dicatat.
masih kuliah. Masih kuliah. Dan ini episode yang akan menyenangkan cowok-cowok garangan Surabaya. Betul. Karena kamu akan tahu Instagramnya. Iya. Ya, Instagram. Nanti akan mulai kepo-kepo ya. Betul. Serius apa sih ini? Dikasih perkenalan dikit lah. Ya OMK. Zimbabwe. Redemptor Mundi. Oh, Redemptor Mundi. Tapi dia diundang karena gini ceritanya. Dia itu komen di salah satu episode-nya yang mengundang Mbak Ndut Gus Durian. Ndut Gus Durian. Dia komen di situ. Dan ya dia mengatakan sudah pernah terlibat di beberapa acara Gus Durian. Langsung gerak cepat dihubungi dan bersedia. Mantap. Oke. Langsung kita panggilkan Mbak Nita. Selamat datang di OMK Surabaya. Iya, terima kasih. Sehat? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Oh, cowok-cowok jomblo semuanya. Nah, sewenang ini. Instagramnya ada di deskripsi ya. Biasanya langsung DM. Enggak. Nah, Min, nomornya berapa Min? Nomornya berapa? Itu buat yang cantik, Mas. Iya. Iya. Kalau garangan tuh Kayaknya nggak ada peduli. wis. Kayaknya nggak peduli. Pokoknya wedok ngono wis. Oh iya boleh. Monggo diperkenalkan sedikit profilnya, nama. Ya, jadi teman-teman OMK Surabaya, saya Dianita Ratna Harsanti. Saya asalnya dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang, tapi di sini saya kuliah di Surabaya. Jadi di sini saya di Paroki Redemptor Mundi Surabaya. Kuliah kerja? Sekarangnya lagi kuliah di Wijaya Kusuma Surabaya. Jurusan? Fakultas Kedokteran. Dokteran apa ini? Umum, Mas. Iya. Berarti iso ngobati borok ya. Borok ambek cantengen iso ya. Bisa gitu. Cantengan gue apa? Ya Allah kok. Cantengen itu Mata ikan. Bukan. Bukan. Cantengin itu kukunya. cantengen itu pembekakan ibu jari. Pembusukan ibu jari ya. Oh ya. Jempolmu bosok itu loh biasanya. Kayak apa? Kayak cewek. Jempol Jempol sikil. sikil. Oh alah, jempol sikil. Kira jempol iki. Gak tau loro cantengen lah. Gak tahu aku. Siji lorone wong Cina siji. Itu Lah, katanya Mbak Dianita ini itu pernah terlibat di Gus Durian. Bukan pernah, sampai sekarang tuh Gus Durian. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gimana ceritanya Ya. Wah, gini. awalnya? Awalnya itu saya di Rembang pernah cawe-cawe, apa ya cawe-cawe? Pernah terlibat dengan Romo-Romo, di mana Romo-Romo memperkenalkan dengan FKUB. Oh iya, Forum Kerukunan Umat Beragama di Rembang. Ya di Rembang. Saat itu pernah mendengar juga ada kayak kelompok namanya Gus Durian selain FKUB itu. Cuma ya masih kayak sentingan apa sih Gus Durian gitu. Terus Masih SMA itu? Iya. masih SMA. Ya SMA ya dengar itu. Terus sampai Surabaya sering ikut kegiatan di OMK, sering juga mendengar tentang Gus Durian itu, tahu-tahu itu ada pembicara dari Gus Durian. Hah? Gus Durian lagi, apa sih Gus Durian itu gitu. Awalnya masih apa-apa gitu sampai pernah ikut waktu itu acara nonton film Wage dengan salah satu pembicaranya itu ada dari Gus Durian, ada Mbak Dut itu. Oh, Mbak Dut itu bicara untuk film Wage. Iya, datang di situ. Pembicaranya kayaknya waktu itu Mas Yuska mungkin. Oh iya, Mas Yuska. Iya. Pokoknya ada 2 orang itu. Terus di situ keponya tuh udah kayaknya menarik gitu loh. Terus akhirnya langsung datang ke Mbak Dut. Iya. Mbak Dut mau tanya Gus Durian itu apa sih sebenarnya kayak gitu. Langsung itu kamu sendirian. Langsung. Enggak ada yang nyuruh. Enggak sih. Ya sendirian, ke situnya juga sendirian juga, enggak ada sama temen, enggak ada gitu. Langsung aja terus tanya kan Mbak Dut, Gus Durian itu apa sih? Sama Mbak Dut jelaskan, Gus Durian itu sebenarnya gini loh Dek, gini. Ada 9 nilai Gus Durian yang kita pegang bagus gitu. Oh. Dari penjelasannya Mbak Dut itu, aku merasa kayak aku juga melakukan hal-hal itu. 9 nilai itu ya. Walaupun nggak yang selalu menerapkan ya. gitu ya, tapi 9 itu ada gitu loh, ada dalam kepalaku juga gitu loh. Iya. Oh, terus tanya-tanya, terus kalau kayak gabung Gus Durian tuh
gimana Mbak acaranya apa kayak gitu-gitu kan. Oh kalau kita tuh kalau untuk acara bulanannya ada yang tiap tanggal 17 kayak gitu-gitu. Terus untuk kegiatannya sendiri kita lebih ke kayak kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kayak misalnya ada bencana apa kita langsung terjun, langsung apa segala macam kayak gitu. Respon cepat gitu ya. Iya, langsung respon cepat. Terus kayak wah ya ampun, kayak aku merasa dengan penjelasan itu tuh kayak Terpanggil. ada teman-teman untuk bergerak gitu loh saat ada sesuatu. Iya, iya. Jadi itu yang membuatku kayak tertarik. Kalau aku mau gabung gimana sih Mbak gitu? Katanya kalau mau gabung aja, tinggal ikut grup aja kok. Nanti di situ akan di-share kegiatan-kegiatannya, info-info apa segala macem. Kalau kamu pas nggak bisa, nggak datang juga nggak apa-apa, bilang gitu. Jadi nggak mengikat Tidak terikat. gitu. Iya. Iya, Gitu iya. sih, itu Nggak tahu. pakai formulir pendaftaran gitu. Iya, nggak ada formulir, nggak ada biaya, Nah. nggak ada semuanya. Jadi pokoknya ikut. Jadi Iya. itu sejarah awalnya perkenalan. Terus Iya. akhirnya dimasukkan di grup Iya. Situ masuk di grup besar kan, sampai sekarang. sampai sekarang. Tahun berapa itu? Kalau masuknya itu tahun 2018 Mas. 2018 ya. Iya, saya nonton film Wage itu kan 2018. Ah. Di saat itu juga langsung sama Mbak Nut dimasukkan ke grupnya. Iya, iya. Gitu. Udah pernah turun sama Gus Durian nggak? Kalau untuk terjun yang kegiatan kemanusiaan Iya. kebetulan belum. Jadi Oh, saya belum. kayak cuma pernah ikut acara bulanannya kayak gitu. Iya, iya, iya. Aja sih. Tapi keren loh ya. Maksudnya gini, yang pertama, kamu datang sendirian tuh menurut saya loh ya. Acara itu penyelenggaranya siapa itu? Kayaknya waktu itu Pemuda Katolik PK. Oh. Iya, acaranya PK. Iya. Datang sendiri. Terus datang sendiri. Iya. Nggak punya teman. Ya itu wis gendeng kuwi. Iya, soalnya saya jarang nemui OMK datang sendiri di acara, baik itu acara Beda, internal Katolik beda. maupun Enggak, kalau internal ini mungkin banyak. Tapi kalau ini acaranya Pemuda Katolik. Iya. Acaranya yang diundang narasumbernya kan dari Gus Durian. iya, maksudnya kan itu beda agama itu kan juara Oh, banget. iya. Datang sendirian itu loh, Sendiri. itu istimewa loh ya. Menurut OMK nggak ngerti ya kok OMK kok. Saya aku ngenteni koncoku. Iya. Nah, apa sih? Apa sih kon kudu ambek koncomu datang sendirian. Satu banding apa satu. yang menggerakkanmu? Apa ya? Apa karena kamu di Rembang punya pengalaman itu, terlibat di komunitas itu, atau mungkin orang tuamu Dulu juga ngajari begitu, atau orang tuamu pendirikan sebuah yayasan ya, atau komunitas bulu tangkis, Urusan. komunitas bulu bulu tangkis Rembang. tangkis. Enggak. Dulu itu aku awalnya sih tertariknya lebih ke lintas iman awalnya. Oh, Iya. sejak di Rembang Iya, itu. iya. Iya, karena waktu sebenarnya SMA itu aku nggak di Rembang sih Mas. Cuma SMA itu aku pernah SMA itu aku pernah dapat tugas. Ceritanya tuh aku pernah dapat tugas pelajaran agama, mewawancarai tokoh agama lain. Saat itu dengan karena di Rembang lumayan deket sama romonya waktu itu, jadi kayak mungkin kalau aku ngerjainnya di Rembang bisa dapat bantuan ke tokoh agama lain gitu kan. Nah, jadi tak kerjakan di Rembang. Nah, itu sama Romo dikenalin sama yang namanya FKUB. Oh. Nah, dari FKUB itu mulai dengar ada kayak kelompok lain yang isinya itu orang-orang dari mana-mana, namanya Gus Durian. Nah, itu kayak apa sih gitu. Iya, Itu berarti iya. ya. Iya. Dorongan untuk ikut dalam komunitas lintas beda agama, Iya. lintas agama. lintas agama. Iya. Iya, iya. Luar biasa. Luar biasa itu. Rungokno iku. Aja ngelumpek ae. Jero gereja ae. Iya. Iya, ngubeki altar ae. Ya itu baik, Ya, itu baik. tapi ya kudu metu juga. Iya toh. Enggak mendem. Iya. Ojo nang kono terus ae. Kamu sekarang ikut paroki RM. Iya, sekarang Aktif di RM. juga. Puji Tuhan sekarang aktif di OMK RM, Pengurus. pengurus. Apa? Kalau di OMK RM-nya sendiri, saya sekarang posisinya sebagai humas eksternal. Wow, karena sudah sering berhubungan sama Yang Ustadz eksternal. ya. Ustadz dan Habib Habib. Ya. Betul, betul. Jadi jadinya humas Humas. eksternal. Iya. Baru tahu aku ono divisi humas eksternal. Kan biar fokus. Ya Kalau- karena kan humas itu wis eksternal. Iya toh, bener toh. Hubungan Masyarakat. masyarakat eksternal. Iya, maksudnya Kan Hubungan. ada masyarakat gereja. Ya, maksudnya. oh, ono ya masyarakat luar gereja dan dalam gereja. iya, lebih ke situ.
gitu. Sajane rada aneh sih. Kan biar kerjaannya nggak banyak gitu loh Mas. Ya, Kalau ya. kalau OMK sendiri kan biasanya kalau keluar kan masih ada ke Fikep, ke Komkep, Oh. belum ke Lintas Iman, belum ke ini kayak gitu. Ya, ya, Jadi ya, kan ya. banyak gitu. Iya, iya, iya. Sudah berapa tahun jadi pengurus di OMK Baru? Kalau di RM ikut pengurus dari 2016 itu. Tapi awalnya bukan humas. Oh, Baru berarti pergantian. 2 periode ini. Iya. 2 periode. 2 periode. Kenapa kamu mau jadi dulu Pengurus. apa? Dulunya sekretaris. Ah, kenapa kamu mau 2 kali berkutat di hal yang susah? Iya sih itu susah. Karena dia anak kos-kosan tadi. Kan dia Nganggur ya. bapak ibu Rembang. Iya. Kamu kos di Surabaya? Iya, ngekos. Iya. Oh, ngono ya. Gabut kan. Tapi loh, anak kedokteran kan tugasnya wakil loh. Iya, lumayan. Oh, berarti borok itu. Enggak ya? Enggak. Maksudnya kamu masih bisa bagi waktu antara kuliah sama OMK. Puji Tuhan masih bisa. pengurus 2 periode berarti. Iya. Di sela-sela Kedokteran. fakultas kedokteran loh ya. Iya. Ah, bayangno ae wangel loh. Kan nggak mungkin kon mek belajar nyembuhno borok iku. Iya kan nggak mungkin cuman meneliti cambah kan Enggak meneliti sama. nggak ada ya. Enggak. Kono. Kamu nggak pernah PKL ke depo sampah itu nggak pernah. Meneliti bakteri-bakteri. Iku dokter tak Pemulung. insinyur Gimana kondisinya OMK. OMK Paroki RM. Jawab jujur ya. Kondisi dari segi apanya ini, Mas? Dinamika. Oh, kalau dinamika Mati atau ada kegiatan atau kalau sebelum ini ya, sebelum pandemi ini ya. Sebelum pandemi ini untuk OMK RM sendiri kita itu aktifnya OMK parokinya. Untuk OMK wilayah dari 7 wilayah yang masih aktif sampai sekarang hanya 1. itu pasti Satu wilayah. Iya. wilayah itu Iya. daerah itu ya, daerah Doli itu ya, enggak ya? Iya. Bener ya? Iya, dari Kok bisa ya? wilayah 4, iya. Wilayah 4 sekitar Doli itu ya. Iya. Itu aktif apa itu? Kalau kayak anak-anak itu masih mungkin karena banyak yang seumuran dan Oh, bisa dikumpulin gitu. Iya, iya. Akhirnya jadi bisa hidup gitu. Iya, itu masih sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi. Sekarang waktu pandemi Waktu pandemi ini untuk yang wilayah kita kurang kurang menjamah. Mereka. Iya, teman-teman wilayah. Jadi untuk yang paroki sendiri masih ada kegiatan kayak kadang rosario bareng. Oh. Tapi juga jarang sih, Mas. Iya, iya, iya. kemarin bulan Mei enggak Rosario bareng. Rosario. Oh, iya. Tapi nggak setiap hari. Pas setiap hari. Iya, gak apa. Daripada nggak sama sekali. Iya, oke. Kenapa kok yang aktif yang di daerah Doli itu? Wilayah 4 ya. Iya. Wilayah 4 daerah Doli. Jadi Iya. daerah Doli itu yang sebelah Karena sini, sebelah sini. memang sudah aktif Doli itu. Banyak kegiatan belajar mengajar. Orang tua sama anaknya. Oh iya. Ini apa hubungannya sama itu ya? Redemptor itu paroki yang sangat unik juga menurut saya karena banyak spot-spot yang menarik. Misalnya ada terminal Kupang. Tugu Kupang, Hmm. lokalisasi Doli itu Iya. daerah Samaria itu ya. Samaria. Terus kampus, Iya. kampusnya sendiri itu kan setauku ya ada apa Gap. ya? Gap Betul nggak sih? antara yang kedokteran yang Oh iya bener banget. Dan yang borjuis Dan dan tidak. nasi Sama goreng yang- depan kampus. dan fakultas lain sing isinya ya wis perantauan Iya. marane Oh, gitu ya. desa-desa iyo. Iya, iya, iya. Nah itu kan jadi banyak aspek, lalu ada perkampungan yang biasa, ada yang perkampungan elit, ya apa? Perumahan elit. Perumahan elit. Itu ya apa kamu beradaptasi di situ gimana, terus OM kamu itu bagaimana mengorganisir mereka? Nah itu awalnya kalau adaptasi karena saya juga perantauan ya sampai di situ itu awalnya juga apa ya? Takut. Iya culture shock gitu, Oh, culture iya. shock. Karena di Rembang kan ya damai ngono ya. Iya, iya, iya semua kenal gitu ya.
Oh iya iya. Kan satu gereja tok kecil gitu. Oh iya Jadi iya kayak, iya. Iya. Rembang pun di sih. ya ampun. Jadi Blora. Perbatasan Jawa Tengah. Oh iya. Jadi wes cek hutan-hutan ngono. Enggak, Oh, enggak ta. Oh. kita pantai. Iya. Yang hutan Blora. Anu deh rumput-rumput. Ilalang. Ngawur. Oh iya ciri khasnya paroki Rembang. di luar Surabaya yang kecil-kecil daerah kecil Santai. kenal kabeh. Iya. Umatnya itu kenal kabeh. Oh iki anak ibu iki anak Iya. Terus Sampai di Sampai RM. di RM gereja yang termasuk wow. Wow. oh gitu iya kan. ada Iya, ekspatriat juga ya. Apa? Ekspatriat orang-orang luar negeri yang Oh iya, tapi enggak tahu. Tapi karena romonya juga dari Filipina kan kayak ada misa sendiri ya. Iya, jadi kalau di RM misalnya aja ada Inggris yang tiap minggu ada itu Inggris Indonesia. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa di minggu ke-5. Iya. Terus kadang ada misa Mandarin juga. Sangar ya. Rumono iku. Terus apa lanjut tadi culture shock? Iya, pas sampai sini RM gereja yang wah kan mesti beda sama gerejaku yang dulu gitu kan. Terus makanya waktu awal di Surabaya itu sebenarnya belum terlalu aktif di RM-nya. Malah Ketemunya sama teman-teman dari Komkep langsung Oh. waktu itu. Setelah pernah ikut acara Komkep, di Komkep itu pernah dulu itu waktu awal saya di sini tuh pernah dibilang RM ini mana suaranya gitu. Nah saya merasa lah RM kan gerejaku sekarang gitu loh. Iya. Berarti aku anak RM kan, aku mikir gitu. Nah dari situ tuh aku mulai kayak nyari teman-teman RM ini mana kayak gitu. Ternyata ada juga sebenarnya teman-teman RM itu. Terus puji Tuhan juga mereka welcome. Iya. akhirnya sampai jadi pengurus 2 periode ini. Ya. Iya. Gitu. Iya. Kamu punya obsesi enggak menjalin mengembangkan mengembangkan passionmu untuk lintas agama itu di OMK di OMK Redemptor Mundi atau sudah menjalankan itu? Nah, kalau untuk di OMK Redemptor Mundi sendiri sebenarnya itu agak susah, Mas. kenapa susah? Karena ini berkaitan dengan kegiatan lintas agama ya. Kalau kegiatan lintas agama itu di RM masih bersifat parokial. Jadi kalau untuk OMK-nya sendiri itu belum. Kenapa? Karena dinamika OMK-nya sendiri tuh masih suka yang acara yang seneng-seneng. Kalau acara doa, acara yang lain itu biasanya peminatnya tuh sedikit, masih seperti itu. Iya. Tapi kalau pas parokinya ada acara dengan lintas iman, pasti melibatkan anak OMK. Tapi nggak pernah yang duluan gitu loh. Kayak gitu sih. Iya. Tidak pernah mengambil inisiatif. Iya, karena masih itu suka seneng-seneng sendiri, acara yang seneng-seneng sendiri, bikin-bikin sendiri. Rungono iku. Ya iku. Ini kamu ditujukan untuk OMK Paroki Bangladesh ya? Bangladesh, bukan Arab loh ya. Bukan di Indonesia. Ya, bukan di Indonesia, sorry. Ngono itu. Iya. Tapi ya istimewa ya karena menurut saya sih istimewa punya passion di lintas agama. Betul. Kamu Iya. ada rencana untuk aktif lagi enggak di Gus Durian? Kalau rencana ya ada Mas sebenarnya. Cuma saya tuh takutnya karena sayanya sendiri tuh sebenarnya kayak banyak keterbatasan. Maksudnya keterbatasan tuh contoh saat di pandemi ini ya. Saya termasuk salah satu orang yang rentan karena punya penyakit yang rentan. Penyakit bawaan. Nah, itu jadi kayak Apa borok? Kayak cantengan. Iya rentan. Jadi kayak kalau bayangin terjun lagi tuh pengen tapi masih takut juga gitu. Iya. Jadi masih galau juga sebenarnya. Iya. Apalagi kamu sudah semester berapa? 200 ya? Semester akhir ya? Iya, semester akhir udah mau selesai S1-nya. Atau mungkin kamu bisa ngajak teman-teman Gus Durian untuk aktifin di OMK kamu. Apa caranya? Ikut di kegiatan. Maksudnya membuat kegiatan di OMK-nya. Oh iya. Oh lho, ruwono iku. Paroki Bangladesh. Maksudnya OMK RM bikin kegiatan. Iya, yang mengajak. Iya,
Mumpung sudah kenal beberapa orang loh. Iya, iya. Di grupnya Wisdudan tuh apa aja isinya? Isi orangnya toh Isi kontennya. pembicaraannya. Orangnya kan, ya orang semua itu toh. Orangnya kan lintas agama juga ya? Iya, orangnya beraneka ragam sih Mas. Katanya sampai yang nggak ada agamanya pun Iya, ada di situ. Ada di situ. Heeh. itu. Untuk yang di share set sendiri itu biasanya itu kayak isu-isu yang sekarang, tanggapan menurut siapa, seperti itu, tanggapan tentang dari kebanyakan. Jadi wes wabot ngono ya. Iya, lumayan berat sih Iya. pembicaraannya. Kayak tanggapannya Mbak Alisa Wahid seperti apa, kayak gitu-gitu biasanya yang di share. Alisa Wahid pendiri kan memang. Pendiri. Iya. Anaknya Gus. Iya. Iya. Putri Siapa jenenge? Gus Dur. Gus Dur betul. Jadi pokoknya ngegas dhisik. Putrinya Gus. Siapa yang Selama terlibat ini, ya meskipun mungkin tidak terlalu dalam, tapi apa pengalaman Iman yang kamu rasakan? Pengalaman iman yang mungkin paling, puji Tuhan saya kemarin itu dapat kesempatan ikut Jambore Lintas Iman Tahun berapa itu? tahun lalu, bulan Juni 2019. Siapa penyelenggara? Penyelenggaranya Bagus Bangpol. Oh, Bagus Iya, Bangpol ya. Bagus Bangpol. Badan Iya. Kesatuan Bangsa ya. Ya, ya. Itu Jambore Lintas Iman. Di situ tuh apa ya, kayak puji Tuhan kayak dapat kesempatan ikut itu, ketemu bener-bener banyak teman-teman lintas iman. Terus di sana itu kan kegiatannya kayak dikelompok-kelompokin gitu kan. Jadi satu kelompok tuh bener-bener beraneka ragam gitu kan. Jadi kayak berdinamika dengan mereka tuh kayak sesuatu hal yang baru dan menyenangkan. Kayak punya saudara lain kayak gitu loh. Ya, Ternyata aku punya saudara jauh ya, kayak gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Iya, iya. Jomblo-jomblo yang nonton ini pasti jadikan aku saudaramu. Jadi- Apa imanmu semakin kuat atau Iya, apa yang- kayak aku lebih merasa kayak bersyukur sih jadi Katolik, kayak senengnya jadi Katolik itu muncul gitu loh, kayak bangga gitu loh. Oh ya ampun, aku anak Katolik, anak OMK, punya saudara dari sini, punya saudara dari sini, kayak gitu loh. Jadi kayak bukan semakin cheat atau semakin gimana, tapi malah semakin wow gitu loh rasanya. Iya. Gitu apa? aja. Oh, Hebat. Ya, ya, ya. Gitu sih. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan untuk OMK yang mungkin masih takut untuk bertemu dengan lintas agama, atau OMK yang belum berpikir soal mungkin kegiatan untuk yang lintas agama? Apa ya? Kalau untuk teman-teman sendiri sih sebenarnya teman-teman lintas agama, teman-teman yang lain itu sebenarnya tuh sama kayak kita gitu loh. Kayak kita tuh nggak berbeda, Iya. hanya berbeda cara, tapi mereka tuh sama kayak kita. Jadi kayak jangan takut, kan mungkin ada yang pikirannya kalau mau berdinamika dengan yang lain takut gimana-gimana. Enggak, kita kalau kita buka aja dulu, kita terbuka aja dulu. Saat kita sudah terbuka, mereka pasti welcome dan kita bakal menemukan, oh ternyata aku punya saudara, seperti itu. Kalau menurut, jadi kayak berani aja dulu, ayo kita keluar kayak gitu. Ruangno iku. Nah, berani sekarang keluar ya. berani keluar. Sekarang seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk kita, apapun. Bebas. Apapun ya, di luar konteks nih. Bebas ya, di luar konteks bisa. Mau tanya ke Mas Yudit aja deh. Nah, iya. Mau tanya ke Mas Yudit. Soal apa nih? Pernikahan? Enggak dong. Enggak. Saya masih jauh soalnya. Gantengan. Enggak. Mau tanya aja sih. Mas Yudit ada nggak sih niatan untuk bikin stand up virtual? Oh. Stand up comedy virtual. Tuh. Jadi gini ceritanya. Ini terpaksa harus dibuka ini ya. Ya, ya. Nita ini sering nonton saya stand up. Iya. Off air ya. Off air. Di kafe, di pokoknya pertunjukan tuh saya sering lihat wajahnya Nita ini. Oh, jadi dia salah satu penikmat stand up comedy. Terus tanyanya virtual. Iya. Iya, kan
lagi pandemi nih. Saya itu apapun mau lah, off air, online, virtual, pokoknya langsung bayari. Lalu iya kan, ya bikin materi kan susah. Tuh. Iya. Bener. Gitu. Ya, Iya. jadi izin aku ngomong. Jadi kelihatan mata duitan. Tapi Tapi bener. Ya, itu pekerjaan toh. pekerjaan. Nah, terus aku mau stand up dhewe ngono terus apa sih bayari? Sudah sih selama masa pandemi ini sudah ada job yang apa online. Oh. Sudah ya? Iya, jadi direkam di rumah, terus ditayangkan di akunnya ini yang klien saya. Iya. Ditayangkan. Kapan itu, Mas? Sudah selama ini bulan apa ini? Bulan Mei. Sudah April kemarin. Nah, nanti. Sudah 2 kali. Tapi ya saya selalu siap misalnya diundang apa. Nah, Oke, siap. Yang penting jelas. jelas bayarannya maksudnya. Karena jelas percakapannya. Oke, itu aja. Iya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk materi-materi yang ingin kita bicarakan, silakan komen di bawah. Terus jangan lupa juga follow Instagram kita di @omksurabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Saya mau gombal ke kita, boleh ya? Apa? Kamu tahu nggak ada 3 hal yang manis di dunia ini? Apa? Enggak. Yang pertama gula, yang Dua. kedua tebu, 3. yang ketiga Oh. madu. Anjir ini. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu Dunia. sa dunia. Subscribe follow Dewi. Oh.